Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, para wali-wali murid, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya anak-anak adalah buah hati orang tua, sebagaimana datang dalam hadis ketika ada anak dari seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Maka malaikat berkata, iya. Allah bertanya lagi, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Ya, di sini Allah menamakan anak-anak sebagai buah hati karena memang seorang sangat sayang kepada anaknya sehingga disebut dengan buah hati. Demikian juga Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Ya, jika seorang telah memiliki harta, memiliki anak-anak, seakan-akan perhiasan dunia telah sempurna. Ya, betapa bahagia anugerah anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak ini, ya, kalau mereka soleh tentunya bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga bermanfaat bagi kedua orang tua, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Ketika anak-anak menjadi soleh dan soleha di dunia, maka orang tua akan bahagia. Ya. Makanya disebut dengan qurrata ain, yaitu penyejuk pandangan, sebagaimana doa yang dipanjatkan, ya, qurrata a'yun, ya. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang mereka berdoa, orang-orang soleh, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan, yaitu sumber kebahagiaan. Anak soleh adalah sebab utama kebahagiaan orang tua, terutama ketika mereka di masa tua. Orang tua kalau sudah tua, anak-anaknya soleh, maka mereka merasakan kebahagiaan luar biasa dari bakti anak-anak tersebut. Kemudian juga manfaat berlanjut bukan cuma dunia, di alam barzah juga mereka mendapatkan manfaat. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Kalau seorang meninggal dunia terputus amalan kecuali dari tiga. Salah satunya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa continue mendoakannya, sehingga orang tua dalam kuburan pun mendapat manfaat dari kesolehan anaknya. Kemudian juga di akhirat sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Artinya apa? Kalau seorang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang soleh, maka hartanya, anak-anaknya bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Ya, dan kita tahu anak-anak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, perhatian kita untuk mendidik anak-anak memang harus mendapat porsi yang besar. Mendapat porsi yang besar butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Bersabar untuk salat, bersabar untuk perintah mereka. Makanya dalam didik anak-anak tidak boleh ada kata bosan, tidak ada boleh kata capek, enggak boleh. Karena kita disuruh wastabir. Wastabir itu bukan wasbir, lebih tinggi lagi daripada sekedar wasbir, yaitu tambahlah kesabaranmu. Karena sebagaimana kita ketahui, jika pahalanya besar, maka pengorbanan juga besar, ya. Keuntungan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan pengorbanan. Kita tahu bahwasanya kalau anak soleh ini adalah hasil yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, maka menuju kepada hal tersebut butuh perjuangan yang luar biasa
sabar yang kontinu terus-menerus, tidak boleh mengenal kata bosan atau lelah. Kalau kita bosan lelah, kita perbaharui semangat kita, karena Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah untuk salat, bersabarlah untuk mendidik, menyuruh mereka untuk salat ya. Maka ini membuat kita selalu berusaha dan berusaha dengan keras untuk bisa mendidik anak-anak, karena hasilnya, dampaknya luar biasa maupun di akhirat. Ini mukaddimah agar kita perhatian terhadap apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tadi disebutkan oleh Ustadz Agus hafizahullah taala ya, tentang judul pengajian kita cukup panjang ya, saya tidak hafal judulnya. Judulnya terlalu akademisi ya. Intinya saya tahu, cuma ya, komunikasi efektif orang tua dan anak membangun kedekatan dan ketaatan. Jadi gimana anak bisa dekat dengan orang tua bisa dekat dengan anak, dan ada komunikasi di antara mereka. Ini pembahasan sangat penting. Sangat penting. Karena jika telah berhasil terbangun komunikasi, kedekatan orang tua dan anak, maka akan membuat banyak masalah selesai. Kebanyakan permasalahan yang timbul dalam tarbiyah, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, ya, semuanya terjadi karena tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Ini kenyataan yang ada. Ya, ketika komunikasi putus, tidak ada kedekatan orang tua dan anak, hilang kepercayaan orang tua kepada anak, apalagi kepercayaan anak kepada orang tua, apalagi orang tua kepada anak, maka ini sumber malapetaka. Sumber malapetaka dalam mendidik anak-anak. Betapa banyak permasalahan timbul karena hal ini ya. Saya sering sampaikan ada kasus di sekolah Islam terkenal ya. Kemudian terjadi perkelahian, ada geng-geng dalam sekolah tersebut ya. Kemudian akhirnya ada salah seorang kawan yang juga alumni dari sekolah tersebut dipanggil ya. Kemudian akhirnya dia kumpulkan anak-anak yang bergeng-geng dan kemudian bertempur tersebut. Maka dia panggil anak yang paling baik daripada geng-geng tersebut, dipanggil, suruh duduk. Kemudian dia tanya, kapan terakhir kamu makan bareng sama kedua orang tua? Maka dia berusaha ingat. Dia bilang entah berapa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu ya. Artinya kalau nggak salah dia bilang 3 tahun yang lalu baru sempat makan bareng sama ayah dan ibu, karena ayahnya sudah sangat kaya raya dan super sibuk, ibunya juga ibu sosialita super sibuk, sehingga kesempatan untuk bisa makan bareng, ngobrol bareng bersama kedua orang tua adalah kesempatan yang langka. Ini diantara sebab utama jadikan anak-anak liar, karena mereka tidak punya kepercayaan kepada kedua orang tua. Maka ini kelihatannya sepele, tapi sebab utama terjadi rusaknya anak-anak. Kemudian kalau anak-anak tidak dekat dengan orang tua, dia ingin cari orang yang dekat dengan dia. Ya. Ya, kalau dia dapatkan orang yang baik, alhamdulillah. Dia dapati misalnya ada seorang guru yang dia dekat, yang bisa mengarahkan, seorang musyrif atau musyrifah yang bisa mengarahkan, alhamdulillah. Tapi kalau yang dia dapati teman di media sosial atau teman yang nakal yang sesuai dengan kesenangan dia, hawa nafsunya, maka anak ini akan menjadi rusak ya. Kenapa? Dia mencari orang lain karena dia tidak percaya sama kedua orang tuanya. Bagaimana dia percaya sama kedua orang tuanya? Dia tidak pernah dekat dengan kedua orang tuanya. Hubungan terputus. Ini problem besar. Oleh karenanya banyak anak-anak yang ketika ingin atau diajak untuk melakukan kenakalan, mereka tidak melakukannya karena dekat dengan kedua orang tua. Karena bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat sebab utama karena takut kepada Allah, yang kedua tidak ingin menyedihkan kedua orang tua. Tidak semua anak takut kepada Allah, mereka mungkin pelajaran agama kurang, tapi kalau dia dekat sama orang tua, dia melakukan maksiat, diajak misalnya macam-macam minum khamar, waduh, nanti kalau ibu saya tahu gimana? Kalau bapak saya tahu gimana? Kasihan, mereka bakalan sedih. Wah, saya berkhianat sama kedua orang tua saya. Saya sudah dikasih biaya, sering jalan bareng, sering makan bareng, kemudian ternyata saya berkhianat. Ini akan timbul sendirinya ketika dia dekat dengan
orang tua. Jadi selain ada wazi' dini, yaitu ada penghalang karena takut kepada Allah, dan kadang ini penghalang ini hilang karena kekuatan agama kurang. Tetapi ada penghalang berikutnya, yaitu dia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini juga sebab utama menjadikan anak-anak tidak nakal. Kita dapati ada seorang anak bergaul dengan teman-temannya tukang minum bir, tukang zina, dia tidak. Kenapa? Dia mikir orang tuanya, dia mikir ibunya, dia mikir bapaknya. Kenapa? Karena dekat. Kedekatan dengan orang tua ini sebab menjaga, mengontrol akhlak anak-anak, ya. Baik mereka di marhalah mungkin SMP atau dewasa, sudah SMA, ya. Nah, ini mereka karena dekat, mereka tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, ya. Tentunya ada anak-anak yang orang tuanya tidak perhatian, tapi dia punya kekuatan, ketakwaan ada, takwa kepada Allah ada, sehingga dia tidak melakukan. Tapi ada anak-anak yang takwanya sama Allah enggak. Mungkin dia jarang ngaji, jarang baca Quran, tapi dia dekat sama orang tua. Maksud saya ini di antara manfaat ketika orang tua dekat dengan anak-anak, bisa menghalangi, di antara sebab anak-anak terhalangi dari perbuatan-perbuatan liar yang berbahaya, narkoba, khamar, dan zina, dan macam-macam, ya. Kemudian juga di antara manfaat kalau orang tua dekat dengan anak-anak, dan ini sangat penting juga, ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hidup kita tidak selalu nyaman, ya. Ada tantangan kehidupan, tantangan ekonomi, tantangan rumah tangga, bisa jadi suami istri bermasalah di kemudian hari, ya. Maka anak-anak dekat sama orang tua bisa tegar menghadapi tantangan kehidupan, ya. Ya, banyak hal, ya. Dan dengan kedekatan tersebut, maka anak-anak bisa kuat dan sabar dan tegar dalam menghadapi problem-problem kehidupan, ya. Bahkan kalau begitu saking dekatnya hubungan orang tua dengan anak-anak, betapa sering orang tua mengajak anak untuk diskusi menghadapi permasalahan. Diajak anak-anak tersebut menghadapi permasalahan ini bagaimana menurut kamu, bagaimana, sehingga terjadi diskusi antara orang tua dan anak. Kenapa? Ini semua bisa terjadi kalau ada kedekatan. Kalau nggak ada kedekatan, semua ini hilang. Kecuali saya bilang tadi, kecuali memang Allah kasih taufik kepada anak tersebut, dia nggak dekat sama orang tua, tapi dia rajin belajar agama, kemudian dia bisa menimbang dengan dalil, sehingga dia bisa menghadapi permasalahan, dia bisa jadi baik, ya itu. Tapi itu sulit, ya. Itu sulit, ya. Kecuali Allah kehendaki. Jadi kita melakukan semua sebab agar bisa mendidik anak menjadi anak yang baik, ya tentu kita usahakan anak kita dekat dengan Allah, dan itu yang paling utama. Yang kedua, kita juga berusaha untuk dekat dengan anak-anak, membangun komunikasi antara kita orang tua dengan anak-anak. Saya rasa antum semua punya anak, ya. Yang punya anak coba angkat tangan. Semuanya, ya. Yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo juga perlu persiapan, ya. Baik. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang membangun komunikasi dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Ya, para ahli tarbiyah menyebutkan di antara yang pertama, kita harus tahu bahwasanya kondisi anak-anak zaman sekarang tidak seperti kondisi kita ketika kita masih remaja. Remaja sekarang tidak seperti remaja di zaman saya dulu, ya. Saya sekarang umur 46. Kalau saya remaja berarti umur 16 tahun. Berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu, zaman bahala, ya. Zaman bahala. Kalau sekarang zaman milenial sekarang Gen Z, kan? Gen Z. Sebelumnya zaman milenial. Sebelumnya zaman aluminium. Sebelumnya zaman besi. Sebelumnya zaman batu. Kita mungkin 30 tahun lalu zaman aluminium, tidak sama dengan anak-anak sekarang. Coba kita bandingkan antara remaja kita dulu dengan sekarang. Sekarang anak-anak lebih berpengetahuan daripada kita, iya enggak? Dia lebih tahu. Saya saja sama anak apa-apa saya suruh dia, karena dia lebih tahu tentang ini. Dia gini. Entah dia pakai AI, entah dia pakai Google, mereka lebih ngerti, dan banyak hal mereka lebih ngerti. Ya, karena kita nggak ada waktu untuk tahu seperti itu, mereka punya banyak waktu untuk tahu, dan mereka cepat dalam menangkap, ya. Bahkan anak-anak ada yang bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Inggris, tidak perlu sekolah mereka bisa. Karena mereka interaksi luar biasa. Jadi mereka bisa punya ilmu yang
yang kita tidak bisa ya. Maka jangan sekali-sekali kita menganalogikan zaman kita dengan zaman mereka. Ini di antara hal yang fatal ketika kita menganggap mereka seperti kita. Abi dulu, ayah dulu begini bisa kok, kamu kok nggak bisa? Oh beda zamannya. Zamannya sekarang berbeda. Zaman dulu kita remaja, mau nakal aja susah. Mau nakal, mau nonton video aja susah, mau ini juga susah. Sekarang mau apa saja bisa. Sekarang mau apa saja bisa. Udah. Dulu mau kemana-mana pesawat mahal, sekarang pesawat murah. Kemana-mana, mau kemana, mau jalan kemana, mau kemana. Sekarang zaman lain. Dulu mau istilahnya sarana maksiat sedikit. Sekarang mau penyimpangan seksual juga mudah, ya. Ngeri sekarang. Ngeri ya. Berbagai macam. Terus juga terkait dengan akses penyimpangan pemikiran tentang syubhat, tentang ateis dan macam-macam. Sekarang mudah. Ya. Oleh karenanya kondisi berbeda. Maka ini harus kita sadari, apa yang di zaman dahulu mungkin aib bagi kita, zaman sekarang mungkin biasa. Sekarang mungkin sangat biasa. Bahkan kalau kita mau orang yang tidak melakukannya dianggap aneh. Ya. Ini harus kita pahami bahwasanya zaman berbeda, kondisi berbeda. Ketika berbeda kondisi dan situasi, tentu menghadapi permasalahan juga berbeda satu dan yang lainnya. Ya, ini perlu yang kita perhatikan. Yang kedua juga harus kita perhatikan, anak-anak satu dengan yang lainnya punya sifat yang berbeda. Tidak semua anak sama. Meskipun lahir dari rahim yang sama, dari bapak yang sama, dari ibu yang sama. Bahkan kembar. Lahir kembar, sifatnya bisa beda. Bisa atau tidak? Bisa, apalagi tidak kembar. Yang satu bisa tegar, satu bisa cengeng. Yang satu bisa berani, satu bisa jadi penakut. Yang satu tahan banting, jarang sakit, yang satu sakit-sakitan. Itu sangat mungkin. Itu anak-anak tidak bisa kita sikapin sama. Ya, anak-anak satu dengan lain berbeda. Yang satu manja, yang satu tidak mau dimanja. Kalau dimanja dia malah nggak suka dimanja. Satu senangnya meluk-meluk kita, cium kita, yang satu mau dicium malah kabur. Anak-anak ya, bukan istri-istri, anak-anak. Jadi anak-anak beda satu dengan yang lainnya. Dari situ kita harus paham, namanya kalau dalam bahasa istilah Arabnya al-furuq al-fardiyah. Masing-masing punya sifat-sifat tersendiri yang beda dengan yang lainnya. Ini orang tua harus paham dalam menghadapi anak-anak karena satu dengan lain berbeda. Tentunya kita lebih kenal anak kita daripada orang lain. Baik, ini mukaddimah dua hal. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara agar kita dekat dengan anak-anak. Yang pertama, cara kita dekat dengan anak-anak, atau kalau tadi yang pertama poin pertama tadi memahami perbedaan kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang, perbedaan antara anak satu dan anak yang lainnya. Sekarang poin kedua. Poin kedua untuk bisa dekat dengan anak-anak selain memahami perbedaan tadi adalah seni mendengar. Seni mendengar. Kita orang tua seringnya kita berbicara, anak suruh dengerin. Secara umum seperti itu. Dengerin. Abi ngomong apa dengerin. Jangan ngomong sendiri, dengerin. Nah, itu siapa? Mungkin saya begitu. Ini contoh, sampel ya. Maksudnya, kalau Umi lagi ngomong, dengerin. Udah kamu jangan banyak ngomong. Masih kecil nggak ngerti apa-apa, denger. Denger. Nah, itu cara, itu bermanfaat zaman dulu, zaman sekarang belum tentu. Zaman dulu oke, zaman sekarang belum tentu. Zaman sekarang. Jadi anak-anak sekarang pingin dia berbicara kita dengar, dan kita orang tua harus punya seni mendengar. Ya, seni mendengar. Banyak dengar dari anak-anak. Karena dengan kita mendengar anak-anak kita akan timbul apa? Kedekatan. Ya kalau dalam tingkatan mendengar ada sama, yaitu sama mendengar, ada istima mendengar, ada lagi al-insat, lebih fokus lagi mendengar dengan menghayati apa yang didengarkan. Seperti kalau Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Qur'an, maka bukan dengar aja tapi simaklah dan ansitu, dan tenanglah dalam mendengar. Nah, kita terkadang sama anak-anak
kita bukan cuma dengar aja ya. Dengarnya dengan benar-benar mendengar. Bukan anak-anak ngomong kita sambil, ya tadi gimana? Coba ulang tadi maksudnya gimana? Itu namanya enggak. Itu namanya dengar, tapi tidak istima. Dengar tuh apa? Suara masuk, itu namanya dengar. Saya dengar tapi saya enggak tahu apa yang kau bicarakan. Itu namanya mendengar tapi tidak istima. Nah, bagaimana kualitas kita dalam mendengar anak-anak sampai tahapan? Cuma mendengar doang atau ke istima kita menyimak, apalagi kita insot, kita diam sambil mendengar, benar-benar kita hayati maksud dia, kita berusaha meresapi apa isi hatinya, tentu ini berbeda. Kita sudah bisa mendengar, sudah bagus. Banyak orang tua tidak mendengar anak-anak. Tidak ada dengar, jadi sudah pokoknya saya ngomong, kamu diam. Nah, kalau sudah kita tidak mendengar, repot. Kenapa anak-anak jauh dari kita? Karena dia tidak mendapati kita mendengar isi hatinya. Itu masalah. Sehingga dia mencari sosok lain yang mau mendengar. Ya, itu tadi berbahaya. Kalau dia mendapatkan sosok yang lebih baik daripada kita, alhamdulillah. Ada anak, orang tuanya nggak dengar, tapi dia dengar sama ustadznya. Ini alhamdulillah, ustadz lebih baik daripada kita. Ya. Dan banyak anak seperti itu. Tapi yang jadi masalah, dia tidak mendengar kepada orang yang baik. Dia mendengar kepada orang yang bisa mengakomodir hawa nafsunya. Di mana dia dapati temannya kasih ide macam-macam, atau dia dapati di medsos, atau dia jadi sendiri. Ya. Sehingga akhirnya anak-anak menjauh dari kita. Siapa yang menyebabkan anak-anak jauh dari kita? Kita sendiri. Karena kita tidak punya seni mendengar. Tidak punya seni. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan bagaimana Nabi, kalau kita lihat Nabi SAW, beliau punya seni mendengar. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah didatangi oleh wanita fi akliha syai', akal terganggu. Kemudian ngobrol sama Nabi di depan, Nabi ngobrol sama dia padahal fi akliha syai', padahal otaknya terganggu, tapi Nabi mendengar curhatan dia. Ini mendengar. Ini kita bukan, yang kita hadapi bukan orang gila, tapi anak kita sendiri. Yang meskipun terkadang saking nakalnya kita bilang gila kamu. Nabi mendengar orang, mendengar. Nabi mendengar. Ya, sampai ada budak datang membawa tangan Nabi, kata Nabi, silakan pergi fi ai sikatin min sikakil Madinah. Silakan ajak saya kemana. Nabi mendengar. Mengakomodir curhatannya, Nabi mendengar. Bahkan bukan cuma mendengar kepada manusia, Nabi SAW seni mendengar, bahkan mendengar kepada onta. Dalam hadis suatu saat Rasulullah SAW sedang berjalan, tahu-tahu ada onta yang mengeluh kepada Nabi, datang kepada Nabi sambil, kemudian Nabi usap-usap kepalanya, mungkin dia menangis bahasa onta ya. Dia ngadu sama Nabi, Nabi dengar. Kata Nabi, siapa pemilik onta ini? Ada seorang pemuda kaum Ansar, saya Rasulullah. Kata Nabi, sungguhnya dia telah mengadu kepada saya, fa innaka tuji'uhu ya wa tu'dibuhu, karena engkau membuat dia lapar dan engkau buat dia kerja terus enggak ada istirahatnya. Nabi mendengar onta curhat. Jadi seni mendengar nih, kalau Nabi sambil onta berarti Nabi dengar atau tidak? Dengar ya. Jadi kita orang tua zaman sekarang tidak sama seperti zaman dulu. Karena kalau zaman dulu kita, kamu gini, mungkin mereka tidak punya alternatif untuk cari penyimak. Karena sarana informasi kurang, sarana bermedia sosial juga kurang. Kalau sekarang kita enggak mau dengar mereka cari alternatif yang lain. Sehingga akhirnya kita semakin jauh. Dan ketika mereka menemukan alternatif yang nyaman, kita semakin terjauhkan. Nah dari sini, ini penting bagi kita orang tua, mendengar anak-anak. Dan dengar biar mereka ngomong sampai selesai. Ya kenapa nak? Dia ucapin, Abi begini. Dengarin aja. Satu lagi datang, begini. Dengarin aja sampai selesai. Dengar dan kita berusaha paham. Dan kita kemudian sambut, kita dengar ya. Sehingga anak-anak itu senang dengan kita, dekat dengan kita. Dan omongan mereka macam-macam, ada yang cerita tentang sekolahnya,
ada yang gibah gurunya, macam-macam. Itu musyrifah ini guru begini, ini sekolah kayak dengerin aja, dengerin. Nanti urusan kita mengomentari, kita nasihat, urusan belakang, dengerin dulu. Sehingga mereka tahu ada tempat untuk curhat, yaitu kedua orang tuanya. Dan ini tidak berlaku pada ibu-ibu saja ya. Karena terkadang kita berharap ibu-ibu jadi pendengar, ternyata ibu-ibu lebih sibuk daripada bapak-bapak. Itu masalahnya. Sosialita daripada bapak-bapak. Ya. Sehingga sibuk main HP, sibuk ini, sibuk anu, sehingga tidak sempat. Jadi kedua orang tua, baik ibu maupun bapak harus siap. Karena kecenderungan anak-anak, ada yang lebih senang ngobrol sama ibunya, ada yang lebih senang ngobrol sama bapaknya. Jadi jangan kita bilang, kamu ngapain di rumah aja? Sudah, abi sibuk, papa sibuk, mami aja lah yang dengar. Tidak mesti. Anak-anak itu punya kecenderungan. Jadi kita, suami atau istri, ayah maupun ibu, harus siap jadi penyimak. Harus siap. Harus siap. Karena kata orang, anak perempuan lebih dekat dengan apa? Bapaknya. Anak laki-laki lebih dekat dengan apa? Ibunya. Tapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Ada yang dekat sama ibunya semua, ada yang semuanya dekat dengan bapaknya semua ya. Kenapa dekat sama bapaknya? Karena bapaknya dimintai duit selalu kasih. Kalau ibunya enggak pernah kasih. Ada sebaliknya, dekat sama ibunya, ibunya ngasih terus. Anaknya, bapaknya enggak. Bapaknya enggak. Oleh karenanya baik ayah maupun ibu harus siap untuk mendengar dan pendengaran yang berkualitas. Ingat saya, pendengaran ada 3. Ada sama, cuma dengar, suara masuk. Ada istima, yaitu nyimak. Dan ada insot, dengar, berusaha memahami apa makna yang disampaikan oleh anak-anak. Ini penting. Apapun topik yang mereka sampaikan. Ya. Sehingga mereka selalu rindu untuk berbicara dengan kita. Karena kita nanggapi dan kita tidak meremehkan. Gitu aja ngomong kayak gitu sama Abi. Ngapain ngomong gitu sama Abi, ini sibuk tahu enggak? Lagi baca Quran kamu saya. Abi lagi banyak urusan. Kirain ngomong apa? Aduh, kalau gitu udah dia enggak bakalan ngomong lagi. Karena setiap dia ngomong dianggap enggak penting. Ya bagi dia penting. Dia ngomongin tentang sekolahnya, bagi dia itu penting. Dia ngomongin tentang temannya, bagi kita enggak penting. Bagi kita gimana bisa bayar SPP-nya? Itu yang penting. Tapi bagi dia ngobrol tentang temannya, tentang gurunya, tentang sekolahnya, tentang gibah temannya itu penting. Kita dengerin tentang mengarahkan belakangan. Yang penting denger. Apalagi anak-anak itu sudah sampai tahapan remaja, ini sangat-sangat rawan, sangat-sangat rawan. Kapan hubungan kita putus berbahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan anak-anak remaja kan pinginnya coba-coba, ya. Kalau kita dulu juga remaja pingin coba-coba, nggak ada yang bisa kita cobain. Duit nggak ada, sarana nggak ada. Sekarang anak-anak mau coba-coba mudah, mau coba apa, mau coba ini mudah, mudah. Karenanya waspada, penting namanya seni mendengar ya, seni mendengar ya. Tapi ini yang pertama, agar kita dekat dengan anak-anak, kita belajar mendengar. Jangan kita yang ngomong terus mereka cuma suruh diam, duduk, jangan banyak omong, beradab. Sudah itu perintah ya. Perintah. Kita berusaha mendengar. Yang kedua, ini semua berkelanjutan. Yang kedua harus punya banyak waktu. Gimana dekat dengan anak-anak? Ya harus ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya kapan kita mau mendengar? Kapan kita mau jalan bareng? Kapan ada kedekatan? Harus ada waktu kita kunjungan. Ada waktu kita telepon. Ada waktu kita libur bareng. Ada waktu kita makan bersama. Bagi kita nggak penting, tapi bagi anak-anak penting. Jangan dulu makan, tunggu Abi belum datang. Jangan makan dulu ya, Abi udah lapar nih, sebentar tunggu Abi mau datang. Jadi dia tahu ada kedekatan ya, harus ada kebersamaan. Kebersamaan terus harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang nggak bakalan dekat. Kita pandai mendengar, tetapi kalau kita tidak ada waktu untuk mendengar, ya percuma saja. Percuma saja. Maka yang jadi problem dalam hidup kita ini sok sibuk, itu aja. Sok sibuk. Sok sibuk kenapa? Karena duniawi. Kita berusaha mencari kebahagiaan dengan cari uang banyak. Yang kita menyangka dengan uang banyak tersebut akan bikin kita bahagia. Tapi kalau kita uang banyak, anak kita jauh dari kita, kita sengsara.
Kita sengsara. Betapa banyak orang ketika di masa tua dengan harta yang banyak dia sengsara. Kenapa? Dia jauh dari anak-anak. Saya ini nyata, saya sering sampaikan kisah ini. Saya pernah satu pesawat dengan orang kaya. Dia developer, pengusaha, punya bangun orang kafir waktu itu ya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia sampai ada pembahasan. Saya tanya apa yang intinya pembahasan apa yang buat kau sedih dalam hidup ini. Dia cerita yang buat saya sedih adalah saya jauh dari anak-anak. Anak-anak sudah saya sekolahkan, saya sudah fasilitasi. Mereka sekarang tidak telepon saya, tidak kunjungi saya, masing-masing sibuk dengan apa? Dengan dunianya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan bisnisnya. Itu adalah penderitaan tersendiri bagi orang ketika sudah tua. Nah, kita ini ingin cari kebahagiaan. Di antara kebahagiaan kita cari duit, karena duit sebab kebahagiaan, benar atau tidak? Benar ya. Meskipun bukan sebab utama, tapi salah satu sebab ya. Rumah besar sebab kebahagiaan enggak? Sebab. Kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. 4 sebab kebahagiaan. Di antaranya, baitun wasi', rumah yang luas. Di antaranya, markabun hani, kendaraan yang menyenangkan ya, sebab kebahagiaan. Tapi bukan utama ya. Makanya Nabi SAW meskipun menyatakan demikian, ternyata rumahnya kecil. Meskipun Nabi mengatakan sebab kebahagiaan tunggangan nyaman, ternyata beliau juga naik himar, naik begol. Ya. Kalaupun kita pandai mendengar, kita harus punya waktu untuk bersama anak-anak ya, untuk bersama anak-anak. Jadi ada waktu kita jadwalkan dan harus dijadwalkan. Kita ingin dapat kebahagiaan, benar. Harta, rumah luas, kendaraan nyaman sebab bahagia. Tapi di antara sebab kebahagiaan yang paling besar, solehnya anak-anak. Itu dekatnya anak-anak dengan kita. Bahagia kita pulang ke rumah, ditunggu sama anak-anak, ngobrol sama anak-anak, itu kebahagiaan. Kita harus berusaha mewujudkan kebahagiaan tersebut. Maka selain kita cari rezeki, kita juga cari kebahagiaan dari sisi lain, yaitu dekat sama anak-anak. Banyak di antara kita karena sibuk cari rezeki, tidak punya waktu dengan apa? Anak-anak. Ya, tidak punya waktu dengan anak. Terkadang dia menjebak dirinya dengan berbagai macam kegiatan sehingga tidak punya waktu. Hari Sabtu, hari Ahad pun sibuk. Ya. Sampai ada kawan, saya punya kawan kaya raya, rumahnya luas sekali, kemudian mobilnya banyak, mobil mewah-mewah. Dia ngomong sama teman saya yang ya mungkin miskin kalau dibandingkan dia. Tapi tidak miskin juga, cuma maksudnya di bawah. Dia bilang lebih enak kamu. Saya enggak ada waktu. Sabtu pun saya kerja, Ahad pun saya sibuk. Jadi enggak ada waktu buat apa? Anak-anak. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus punya waktu buat anak-anak. Kalau kita punya jadwal bisa makan bareng, itu alhamdulillah. Kebersamaan anak-anak itu perlu. Bahkan kalaupun anak-anak main, kita duduk aja. Misalnya anak-anak main apa kayak depan kita mungkin enggak ngobrol sama mereka, duduk aja bersama mereka, itu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Bosnya papi atau abi lagi sama kita. Mereka main-main, kita duduk aja di kursi nonton mereka, mereka sudah bahagia. Enggak usah komentar bikin masalah. Nonton aja. Nonton aja mereka ribut sana lempar sini. Nonton aja, ya, nonton aja. Itu sudah membuat mereka bahagia. Maka apalagi kalau anak kita di pondok, ya. Kalau anak kita di pondok, ya tiap hari kita berusaha ketemu, ya. Betapa banyak anak apalagi ketika mereka masih marhalah 10 tahun ke bawah. Mereka tuh rindu ciuman orang tua, ya. Istilahnya ayahnya pulang sore hari, mereka nunggu. Ayah, abi, saatnya kita bilang, iya nak, kita peluk. Sebentar 5 menit, 10 menit selesai. Ini kita udah pulang jam 5 sore, ditunggu anak-anak. Ayah, abi sibuk, sebentar, belum selesai. Ada WhatsApp, anak-anak jadi kecewa, ya. Sehingga tidak ada waktu kebersamaan. Jadi, selain kita harus pandai untuk mendengar, kita harus punya waktu untuk dekat secara fisik. Ya, memanfaatkan hari libur seperti Sabtu Ahad, terutama libur semesteran atau libur kuliahan, libur ketika pondok, ini kesempatan. Ramadan misalnya ada kesempatan buka bersama, kita sisihkan waktu untuk bisa bersama mereka. Bahkan kalaupun mereka sudah
menikah, ada waktu kumpul bareng-bareng ya. Sebagian ulama kita kenal demikian. Ya, sebagian ulama ya mereka ada kumpul bareng-bareng, waktu rame-rame semua ya. Saya beberapa kali ke rumah sebagian ulama, selalu kumpul. Anak-anaknya, cucu-cucunya datang semua ya. Jadi ada waktu kebersamaan sehingga anak-anak merasa dekat ya dengan kita. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara metode agar kita dekat dengan anak-anak, ikhwan, yaitu metode diskusi. Kita berusaha menghidupkan diskusi. Jadi kita bukannya sekedar tulus mendidik mereka, kita juga berusaha menjadi kawan bagi mereka. Ini terutama sangat penting ketika marhalah dewasa. Kita diskusi sama mereka. Anak-anak ketika remaja, dia ingin menunjukkan jati dirinya di hadapan orang tuanya. Ya. Dan kita berusaha menghargai hal tersebut. Ya. Maka kita berusaha bisa menumbuhkan hubungan diskusi dengan anak-anak. Dan itu terkadang bermanfaat. Jangan sangka anak-anak itu bodoh ya seperti bapaknya, enggak. Anak-anak sekarang pintar-pintar ya. Mereka punya pandangan-pandangan yang terkadang kita tidak tahu ya. Ya, artinya saya sendiri sering diskusi sama anak saya. Ya. Jadi mereka punya ide-ide, mereka punya pandangan. Misalnya saya bicara tentang anak saya yang lain, kata anak saya enggak. Kita enggak begitu, Bi. Atau anak sekarang enggak begitu, Bi. Jadi kita kan enggak ngerti. Dia ngerti tentang kondisi remaja zaman sekarang, kondisi adik-adiknya, dia ngerti. Kondisi akhwat remaja zaman sekarang, kondisi ikhwan remaja zaman sekarang yang kita tidak bisa kiaskan dengan zaman dahulu. Dengan diskusi tersebut membuka cakrawala dengan anak-anak ya. Bahkan kalau kita lihat contoh dalam Al-Quran ada yaitu terjadi tanya jawab antara Nabi dan anaknya. Seperti siapa Nabi? Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia tidak langsung datang sembelih, dia diskusi tanya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Dia ajak diskusi. Wahai putraku, aku lihat dalam mimpi, aku menyembelihmu dan sebagaimana kita ketahui, mimpi Nabi adalah wahyu. Bagaimana menurutmu? Ya padahal dia harus tetap saja dia harus sembelih Ismail tanpa perlu persetujuan dari Ismail alaihissalam. Tetap Ibrahim harus nyembelih, tapi dia tidak begitu Ibrahim alaihissalam. Tetap dia ajak diskusi. Makanya di antara faedah disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah untuk meletakkan putranya di Mekah. Dia harus berpisah. Dan ini menghilangkan, membuat jarak antara ayah dan anak. Makanya ketika Ibrahim pergi, Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah kau diperintahkan Allah? Kata Ibrahim, na'am. Ya, saya harus taruh Ismail di sini ternyata agar keluar dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari keturunan Nabi Ismail. Tetapi ternyata Ibnu Hajar menyebut dalam sebagian riwayat Ibrahim alaihissalam sering menjenguk Ismail sebisanya. Ada yang mengatakan beliau naik buraq bolak-balik dari Syam ke Hijaz. Artinya ada waktu untuk jenguk apa? Anaknya. Sehingga timbul kedekatan meskipun dia tinggal jauh. Sehingga ketika dia saking dekatnya dengan anaknya meskipun jarang bertemu, ya sebisa mungkin beliau bertemu, ya. Maka ketika ada perintah beliau diskusi kepada putranya. Maka beliau bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana menurutmu? Maka kata Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukanlah yang Allah perintahkan padamu. Jadi anak merasa dihargai. Dan saya katakan tadi, anak ketika remaja pingin diakui, dia menunjukkan jati dirinya. Dia enggak ada lagi sekarang. Dia merasa terkekang ketika seakan-akan dipenjara oleh ayah dan ibunya. Saatnya dia ingin memberontak. Ketika dia ingin memberontak, yang saatnya kita diskusi sehingga dia merasa kita menghargai dia. Saya sudah besar kok, iya. Makanya kau besar, kau sudah remaja, makanya Abi ajak kau diskusi. Ajak dia berpikir. Kalau dia ada salah berpikir, kita arahkan. Kalau kita salah, dia bisa arahkan. Ketika dia merasa dihargai, dia akan mengerahkan
akal pikirannya untuk mencari solusi yang terbaik. Jangan disepelekan anak-anak. Apalagi mereka sudah remaja umur 20-an, mereka punya kemampuan untuk mencari solusi dengan kondisi remaja zaman sekarang. Aja diskusi, ngobrol. Diskusi. Bahkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal, dia sampai diskusi sama anaknya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa kalian hadir ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia? Maka dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Itu diskusi tanya. Ya. Maka mereka mengatakan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan juga nenek moyangmu, paman-paman, bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diskusi ya. Ya, diskusi. Bahkan ketika sang anak sudah tertarik ngajak diskusi. Ini kalau sudah dekat anak-anak terkadang diskusi perkara yang aneh-aneh. Perkara yang aneh-aneh. Misalnya Bi ada konser, gimana menurut Abi? Ini diskusi aneh-aneh, tapi ya seorang dengar aja. Lihat bagaimana ketika ada syab gulam, pemuda datang kepada Nabi, tanya. Kenapa dia bisa tanya kepada Nabi tentang maksiat? Karena dia merasa Nabi dekat. Dia tahu ada sosok yang bukan pemarah. Maka dia datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kalau kira-kira Nabi pemarah, mungkinkah dia tanya minta izin kepada Nabi? Enggak mungkin. Kenapa dia berani datang kepada Nabi? Ya Rasulullah, izin saya berzina. Karena dia tahu Nabi adalah murabbi, adalah pentarbiyah, pendidik yang mau mendengar dan siap untuk diajak diskusi. Maka orang datang tanya sama Nabi SAW. Ya. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Idzan li bizina." Fasahan nas alaih. Ketika dia bilang, "Izinkan aku berzina," orang-orang teriak, "Apa-apa nih namanya? Masa minta izin? Emang enggak tahu zina haram? Otakmu di mana kalau bahasa kita?" Ente tahu zina. Rasulullah mengatakan, "Udunu." Kata Rasul, dekat sini. Subhanallah. Rasulullah sudah dekat. Jangan jauh-jauh sini ngobrol. Enggak usah peduli orang teriak-teriak sini. Kalau dia takut. Kalau Nabi adalah orang yang temperamen, tentu dia takut. Tetapi dia malah mendekat. Jadi harus ada kedekatan sehingga timbul diskusi. Kalau dia takut sama kita, dia tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Tapi kalau dia enggak takut, dia merasa dekat, dia akan nyampaikan. Terserah nanti kita arahkan, mau kita salahkan, mau kita benarkan. Maka anak muda ini berkata, "Idzan li bizina." Izinkanlah aku untuk berzina. Maka Rasul mengatakan, "Udunu," dekatlah. Maka Rasulullah mengatakan, "Atuhibbuhu li bintik?" Apakah kau suka kalau zina dilakukan kepada putrimu misalnya, ya, li ummik, kepada ibumu? Kata dia, tentu saya tidak, ya. Kadzalikan nas la yuhibbunahu li ummahatihim. Orang-orang pun tidak mau kalau ibunya dizinai. Kemudian Rasulullah tanya, "Bagaimana kalau atuhibbuhu li ukhtik?" Kau suka kalau zina dilakukan kepada adik perempuanmu, kakak perempuanmu? Kata dia, enggak. Demikian juga an-nas la yuhibbunahu li akhwatihim. Orang-orang juga enggak suka kalau zina kepada kakak perempuan, adik perempuan, enggak suka. Apa kau suka jika zina dilakukan kepada tantemu, ammatik? Kata dia, enggak. Orang-orang pun enggak suka li ammatihim. Enggak ada yang mau tante-tante mereka dizinai. Apa kau suka zina li khalatik? Kalau zina dilakukan kepada bibimu? Kata dia, tidak. Kata Rasulullah, demikian juga orang-orang tidak suka jika dilakukan kepada li khalatihim. Ya. Maka dia sadar. Rasulullah tidak bilang, bahkan Rasulullah ketika diskusi Rasulullah SAW tidak ajak ngobrol secara syar'i. Bukankah Allah berfirman, "La taqrabu zina"? Enggak, Rasulullah enggak ngomong begitu. So tidak bertanya punya zina begini, siksa di alam barzah. Rasulullah tidak ngomongin karena pemuda beda. Dia harus diajak bicara dengan sisi yang lain. Dengan sisi yang lain. Ya. Ya kalau kita, ente bahlul minta izin zina. Goblok kuadrat.
Ya, tapi bahkan Rasulullah ketika diskusi sama orang ini, kemudian Rasulullah tidak menggunakan dalil syar'i. Jadi Rasulullah ajak dia untuk berpikir. Karena dalil syar'i haramnya zina jelas. Berarti dia harus diajak diskusi dari sisi lain. Ajak berpikir gimana kalau zina itu terjadi pada ibumu. Karena yang kau akan zinai tentu wanita. Dan wanita ini pasti kalau bukan ibunya orang, putrinya orang, adiknya orang, kakaknya orang, tantenya orang, bibinya orang. Gak ada kemungkinan lain. Atau neneknya orang. Gak, pasti dia salah. Ya. Kalau kau tidak ridho terjadi pada kakakmu, atau adikmu, atau ibumu, atau putrimu, maka jangan lakukan pada orang lain. Maka akhirnya dia pun berhenti. Maka Rasulullah SAW pun meletakkan tangan di dadanya. Maka Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma tahhir qalbah. Wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka jadilah zina adalah perkara yang paling dia benci. Selain didoakan oleh Nabi, dia punya pandangan. Ternyata perbuatan ini efeknya begini-begini. Bisa menzolimi orang, bisa menzolimi ibunya orang, putrinya orang, tantenya orang. Nabi ajak berpikir. Nah, terkadang namanya anak muda, dia tidak ngerti kenapa dilarang. Nah, itu kita kasih pengertian kenapanya itu yang penting. Bukan kita marah, kita hantam, kita pukul, kita belenggu, kita ikat. Perlu dia dipahamkan. Terkadang kita tidak perlu bicara secara agama. Ini dalilnya gini. Rasulullah ketika bicara sama pemuda ini, Rasulullah SAW menggunakan pembahasan dari sisi yang lain. Diajak berpikir. Maka ini diskusi, ini sangat penting. Dan dalam hidup ini ada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Ya, kita kalau ajak anak diskusi, mereka merasa dihargai, mereka merasa dihormati, dan mereka kalau ada masalah, mereka akan diskusi dengan kita. Bi, bagaimana begini? Bahkan saya katakan tadi, bisa jadi dia ajak diskusi pada perkara yang buruk. Bi, ini ada konser K-pop. Ini jarang-jarang, Bi, di Cilegon. Di Serang jarang-jarang. Gimana Bi, ada tiket 1 juta, saya beli atau tidak? Nah, kita bilang, ngawur kamu. Kita aja diskusi. Aja diskusi, pokoknya diskusi. Nah, artinya sampai pada perkara yang mungkin buruk dia aja diskusi dengan kita, berarti dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Ini membuka kedekatan yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Sangat penting, sangat luar biasa. Harus kita latih meskipun mereka masih kecil. Mulai dari SD kapan anak sudah bisa diajak ngobrol, kita mulai biasakan dia diskusi. Sehingga dia ingin tahu pendapat kita. Ngobrol, diskusi. Dan kita kasih arahan-arahan. Apalagi mereka sampai sampai kuliah ya, ya. Tapi kalau mereka ingin menikah, mereka akan diskusi. Bi, gimana ini ada calon begini-begini. Diskusi. Ya coba tanya ibumu, gimana tanya. Kita diskusi. Itu kalau sudah seperti itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya katakan tadi, jangan sepelekan anak-anak. Dalam diskusi tersebut, terkadang mereka menyampaikan solusi-solusi yang di luar nalar kita. Kenapa? Karena kita tidak ngerti kondisi sekarang. Mereka ngerti kondisi anak muda. Ya. Baik. Saya mau sampaikan satu contoh diskusi kecil tapi luar biasa. Saya menunjukkan anak-anak ngerti tentang anak muda. Tapi tolong dimatikan dulu. Jangan di-live-kan. Sebentar. Sudah? Sederhana, ini sederhana aja. Ini tentu contoh ketika terjadi pemilihan presiden. Politik ini. Saya ngobrol sama anak saya, Abdul Muhsin. Cin, menurut Ucin siapa yang menang? Ya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi ngapain naik motor? Saya bilang gitu. Naik motor kayak apaan? Itu menurut Abi. Menurut anak-anak muda itu menyenangkan, Bi. Benar juga katanya. Mungkin perbuatan kalau kita ini ngapain Pak Jokowi naik motor Harley bikin video kemudian. Bagi kita mungkin konyol bagi kita ya.
Tapi bagi anak saya yang masih muda, itu top B, itu cara yang tepat. Karena anak-anak muda suka seperti itu. Ternyata benar. Ternyata pikiran dokter kalah sama anak SMA. Tidak nyalain lagi apa. Oh saya itu hal-hal sepele kadang-kadang itu banyak terjadi dalam hal-hal yang kita tanya tentang adik-adiknya, tentang macam-macam. Jadi jangan tutup pintu diskusi. Apalagi anak itu sudah remaja, dia akan punya pandangan-pandangan. Kalau dia salah kita perbaiki, kalau kita salah dia bisa luruskan. Enggak begitu, enggak begitu begini. Kayaknya begini ya. Karena tadi bukannya karena kita bodoh, tapi kita bahlul. Karena banyak perkara yang tidak kita ketahui. Tadi ada perbedaan zaman antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu harus kita ngerti. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, nah ini sangat berat. Sangat berat. Ketika menghadapi anak-anak yang tiba-tiba menunjukkan jati dirinya dengan pembangkangan. Nah, ini sebagian anak muda seperti itu ya. Membangkang. Kenapa dia ingin menunjukkan jati dirinya? Maka dia pakai baju yang mungkin tidak layak ya. Tidak layak. Seperti zaman dahulu, mungkin kalau kita namanya pakai celana sampai di lutut mungkin kurang layak. Tapi zaman sekarang udah biasa. Kemudian dia ingin bergaya, dia pakai gaya lutut selama itu tidak melanggar syariat. Tapi kan bagi kita aneh. Tapi ya udah, kita harus ngerti sekarang zaman berubah. Zaman berubah. Dia ingin menunjukkan, saya pengen begini ya. Pengen begini. Terkadang dia ingin buktikan kepada teman-temannya, saya berani merokok misalnya, saya berani begini. Nah, ini marhalah yang sangat berbahaya. Di mana anak-anak ingin menunjukkan jati dirinya, tapi dengan menunjukkan jati diri dengan hal-hal yang menyimpang, yang melanggar. Nah, ini kita harus menghadapinya dengan benar-benar ekstra hati-hati dan banyak doa. Banyak doa. Ya. Banyak doa. Maka saran saya jangan angkat perang dengan anak-anak, jangan perangin anak-anak. Jangan angkat senjata untuk menembak apa? Anak-anak. Anak-anak ini kalau kita tembak dia bisa mati atau dia bisa tambah amburadul, tambah kacau, tambah hancur-hancuran. Ya. Maka saat itu kita harus benar-benar banyak doa. Ya. Kemudian yang kedua kita harus banyak mengalah, harus banyak mengalah. Tidak bisa sempurna kita dapatkan. Tidak bisa sempurna kita dapatkan ya. Ya. Tapi ada seorang syekh cerita, ya ada syekh ya berilmu. Tahu-tahu dia dapati anaknya mungkin malam-malam nonton bola, ya, namanya syekh, aduh gimana apa? Bagi kita nonton bola ya. Tapi bagi mereka itu hal biasa. Mau dimarahin gimana ya. Syekh tersebut akhirnya duduk bareng sama anaknya nonton bola. Diskusi ya, ngobrol gimana yang mana. Ya terpaksa. Terpaksa sehingga tetap kedekatan dijaga. Kedekatan dijaga. Ya. Dia pakai baju aib kayak gini, dia tambah berontak ya. Ya, kita tentu anak beda-beda. Ada yang kita bilang itu enggak itu aib, kita ngomong sedikit dia paham dia ganti. Ada yang malah nunjukkan, mama itu nyuruh-nyuruh emang semua orang juga itu dia mulai membangkang. Kita harus tahu dia lagi sedang menunjukkan membuktikan dia seorang yang sudah dewasa. Ini sangat berbahaya. Ya mudah-mudahan anak-anak enggak begitu ya, mudah-mudahan ya. Tetapi ada anak-anak yang begitu. Maka tidak semua kita harus membentak, marah. Ada hal yang harus kita toleransi. Ya sudahlah mau diapain. Disinilah kita menggunakan kaedah irtikabu akhafid dararain. Ya. Lidaf'i ad-darar akbar. Kita menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Ngeri ya. Maka ini sangat terkadang ada hal yang kita pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Anak-anak enggak suka kalau dia merasa diawasi 24 jam. Apalagi kita taruh CCTV. Nah, CCTV ya. Anak-anak seperti ini kapan dia merasa bebas dari CCTV, dia akan rusak serusak-rusaknya.
Maka di antara fenomena yang buruk yang muncul akhir-akhir ini, anak-anak yang keluaran pondok, kemudian dia sekolah kuliah, kemudian dia serusak-rusaknya. Karena selama ini dia di pondok diawasi dengan kamera 24 jam. Sehingga dia mengatakan pondok adalah penjara suci. Sekarang dia baru keluar dari apa? Penjara. Sehingga dia ingin merdeka. Seperti itu. Nah, ini hati-hati, jadi ini fenomena banyak terjadi. Saya beberapa kali datangi oleh orang tua atau ada yang kisahkan, Ustadz kemarin di pondok luar biasa, sekarang tahu-tahu begini, tahu-tahu begini. Ada yang buka jilbab, ada yang nakal, ada yang pacaran, ada yang wah. Ada yang pondoknya masih terbawa, ada. Ya. Ada yang pondoknya terbawa, seperti ada kawan dari sekolah kita yang kemudian dia pergi ke luar negeri. Sekolah di sana tahu-tahu temannya di kamar yang lain berzina. Teriak-teriak zina, dia dengar, ini tidak biasa, makanya dia akhirnya pulang ya. Ada yang kepo, pingin tahu malah. Ngeri ya. Maka anak-anak, namanya anak-anak ya, kita tidak kamerain mereka selama 24 jam. Kita serahkan, udah kamu sama Allah ya. Abi sudah terserah. Jadi ya, kadang mereka lakukan salah, kita kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Dan anak-anak punya marhalah. Sampai terkadang mereka ketika pernah menghadapi masalah-masalah seperti kenakalan, kemudian mereka lewat, mereka lebih tegar, mereka lebih kuat. Mereka lebih kuat. Ada kawan, dia protes. Dia bilang, Ustadz saya mau keluarkan anak saya dari sekolah tertentu. Kenapa? Karena sekolah tersebut santri-santrinya bawa HP, anak-anak saya nanti, saya bilang, benar, itu salah satu tindakan preventif, kau jauhkan anakmu dari kondisi seperti itu. Tapi ada alternatif yang kedua. Kau latih anakmu untuk bisa menghadapi orang seperti begitu. Tanpa harus keluar dari pondok. Karena kalau dia tidak menghadapi tantangan sekarang, dia akan menghadapi tantangan di luar pondok. Tapi kalau dia bisa menghadapi tantangan sekarang, nanti dia insya Allah tidak terpengaruh. Meskipun teman-temannya nakal, dia bisa tegar. Akhirnya dia pilih alternatif yang kedua. Kamu yang arahkan, sabar. Itu godaan anak, ini godaan, kasih tahu. Ya, tentu anak beda-beda dan kondisi sekolah juga beda-beda. Tapi maksud saya, kalau anak-anak lagi ingin menunjukkan dia begini begitu, kita harus pandai-pandai ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu keras, maka dia pun akan kabur sehingga terputuslah komunikasi kita dengan dia dan dia mencari alternatif lain dalam untuk menyambung komunikasi. Ini itu sangat berbahaya. Maka kalau bahasa kita, anaknya ada masa remajanya lah. Masa remajanya kita arahkan, tapi bukan jadi kamera CCTV 24 jam. Ada saatnya kita serahkan mereka antara mereka dengan Allah. Kita hanya banyak doa. Karena kalau kita terus, mereka akan meledak. Ya, mereka akan meledak. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Berikutnya, mungkin yang bisa menumbuhkan kedekatan antara kita dan anak-anak, kita bersama-sama memikirkan perkara-perkara dengan anak-anak. Ya, jadi ada masalah apa, ayo kita pikirin bersama. Masalah ekonomi, kita panggil anak, ini sekarang Abi lagi nggak kerja. Gimana kira-kira? Ya, kita dekat sehingga dia mengerti kondisi kita, dia mengerti kondisi ibunya, solusi gimana? Ya, mereka akan mungkin bilang sabar Bi, sabar apa ya. Jadi ada masalah-masalah, kita ajak anak-anak diskusi, itu penting. Penting. Misalnya kita panggil, adik kalian nomor ini ada masalah di sekolah. Gimana menurut kalian? Jadi itu ada kedekatan, dia tahu ada masalah-masalah selalu diajak untuk apa? Diskusi. Ya. Jadi kita yang ngajak mereka diskusi, bukan mereka yang ngajak kita diskusi. Kali ini kita ngajak mereka untuk apa? Diskusi untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ini efeknya luar biasa. Kedekatan kita sama anak-anak sangat cepat, sangat kuat. Karena merasa kebersamaan, istilahnya senang bareng, susah bareng. Ya. Bersama-sama memikul beban yang sama. Jadi mereka ikut memikirkan, merenungkan tentang, sebagian orang tua, anak-anak enggak usah mikir tentang kesusahan saya. Itu oke dalam satu sisi. Dalam sisi yang lain, perlu juga anak-anak dididik. Sejak kecil bagaimana ada namanya problematika kehidupan. Sehingga mereka sejak remaja, mereka sudah tahu namanya problematika kehidupan agar mereka tangguh dan tegar ketika mereka sendiri yang menghadapi di kemudian hari. Dalam rumah tangga mereka, dalam ekonomi mereka di kemudian hari.
Jadi menurut saya di antara sebab utama kita dekat anak-anak, kita ngajak mereka ikut mikir. Ya tentunya ada hal yang mungkin tidak bisa mereka mikir, ada yang kita ajak mereka untuk ikut mikir. Tentunya ketika umur mereka sudah cukup ya, sudah cukup. Jangan masih SD kita bilang, nah Abi masih kecil nggak ngerti. Tapi kalau udah SMP udah ngerti, SMA udah ngerti, sehingga dia tahu ayah dia ada problem, ada masalah, sehingga suatu saat ayah dia beruzur, tidak bisa belikan hadiah, tidak bisa ajak jalan-jalan, dia ngerti, ayah saya lagi ada masalah. Bahkan mungkin dia bisa mengatakan, ayah sabar, kami nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Ya, tapi mengajak anak-anak untuk berpikir dalam menghadapi permasalahan. Bahkan permasalahan mungkin terkait dengan adiknya, permasalahan terkait dengan neneknya, dan kadang timbul masalah antara kita dengan orang tua kita, sehingga kita ajak dia berpikir menghadapi neneknya, bisa jadi. Atau terkadang menghadapi bapaknya masalah, ibunya ajak ngobrol. Nak, bapakmu sekarang begini-begini, menyimpang. Gimana ya? Dia mikir. Atau sebaliknya, ibunya yang menyimpang, dia bilang, nak, ibumu sekarang begini, gimana ya? Diskusi. Dan itu sangat membuat kita dekat dengan anak-anak. Ya, sangat membuat kita dekat dengan anak-anak ya. Ngajak mereka ikut memikirkan hal-hal yang penting dalam kehidupan ini, sehingga sama-sama berpikir untuk mencari rezeki. Kita yang ajak mereka sehingga mereka ikut memikul beban problematika kehidupan, sehingga mereka juga terlatih dan mereka juga terbiasa. Saya katakan terkadang Allah mentakdirkan suatu rumah tangga ada permasalahan, ada kebaikan di balik itu, anak-anak dewasa. Anak-anak dewasa karena sudah terbiasa menghadapi apa? Masalah. Ada yang permasalahan rumah tangga membuat mereka hancur, ada. Kalau kita orang tua tidak pandai menanganinya. Tapi kalau orang tua pandai menanganinya dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, maka justru anak-anak itu kuat. Mereka malah bisa terdidik, sudah terbiasa dengan kondisi berat, sehingga nanti di kemudian hari bagi mereka kalau ada masalah, bagi mereka ringan. Karena mereka sudah terbiasa. Ya. Makanya saya dapati sebagian orang justru ketika dia broken home, dia bukan ketika keluarga broken home, bukan jadi anak nakal, ada. Ketika dia mendapat pendidik yang baik, justru dia tegar menghadapi ada masalah yang dia hadapi orang tuanya, ayah dan ibunya, justru dia dewasa, kalau bahasa kita dewasa sebelum waktunya. Sehingga di kemudian hari dia kuat menghadapi masalah. Kenapa? Dia sudah terlatih sejak ketika masih kecil. Ada yang seperti itu hikmah Allah, kita nggak tahu. Tapi maksud saya, kalau kita ngajak anak-anak memikirkan problematika kita, yaitu pada hal-hal yang mungkin mereka pikirkan, ya maka ini baik dan kita sangat dekat dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin di antara hal-hal yang bisa saya sampaikan. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan anak-anak harus kita pupuk dan kita jaga, dan itu manfaatnya besar bagi kita, bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.